Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Mutia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4J. Oke, di sini saya akan mewawancari Bapak Syarif Hidayat selaku Kepala Sekolah SMK Tridaya. Ya, dengan tema saya akan mewawancari dengan tema administrasi kurikulum. Nah, langsung ke pertanyaan pertama ya Bapak. Iya. Bagaimana silabus guru dalam membuat silabus atau RPP di masa pandemi ini? Secara teknis sebenarnya sama ya. Kita tetap ada yang namanya rapat awal tahun, di mana kita di situ membicarakan soal cara penyusunan silabus RPP dan lain-lain, soal kelengkapan administrasi guru gitulah ya. Dan selama pandemi ya perbedaannya hanya secara teknis dilakukan secara Zoom atau Google Meet, itu saja sih. Tapi secara penyusunannya sama, hanya secara isi materi itu dikurangin, dan memang sesuai dengan arahan dari Pak Nadiem ya, bahwa dalam merdeka belajar itu ya guru hanya memberikan poin-poinnya, siswa diberikan kebebasan bagaimana metode belajarnya, seperti itu. Kira-kira guru hanya mengarahkan. Oke, kalau untuk kendalanya sendiri ada Pak? Kalau untuk kendala selama pandemi ya, selama pandemi proses belajar siswanya atau pada saat penyusunan RPP nih. Kalau soal penyusunan RPP yang gurunya, kendalanya ya kebetulan kita juga ada sekitar 40% guru yang sepuh lah, termasuk saya sepuh. Nah, untuk mengenal teknologi belum terlalu lancar. Jadi kadang-kadang agak kesulitan di situ lah. Apalagi dengan Zoom ya. Kalau mungkin secara langsung kan kita bisa arahkan pelan-pelan, tapi karena Zoom itu kesulitan kita pada saat penyusunan RPP. Berarti waktu awal-awal pandemi terjadi, bagaimana sekolah tadi nyambung sama yang Bapak jawab, membimbing guru atau memberi penyuluhan kepada guru untuk mempelajari TIK atau teknologi apa saja yang akan digunakan ketika proses pembelajaran. Pada saat awal terjadi pandemi, kita memang masih gagap soal teknologi ya, terus terang saja. Jadi media yang digunakan di awal itu hanya WhatsApp dan ya WhatsApp group lah ya. Kemudian Google Classroom yang akhirnya kita pelan-pelan memberikan pelatihan, akhirnya dengan media Zoom, Google Meet, Bandicam pun hanya guru-guru yang sudah mulai lihai dengan teknologi. Kalau yang katakanlah tadi agak kesulitan, paling Zoom yang paling mudah medianya. Tapi tetap diajarin untuk apalagi yang sepuh-sepuh itu ya. Iya, tetap yang senior. Kita berikan tutorialnya lah. Kita berikan tutorialnya mulai dari start sampai terakhir selesai gitu. Okay. Kalau di sekolah ini sendiri kurikulum yang dipakai kurikulum revisi 13 atau revisi yang 13. Lalu kalau untuk pelaksanaan pembelajaran sendiri itu seperti apa, maksudnya sebelum pandemi ini terjadi, pas sama yang sesudah pandemi ini terjadi, apakah banyak perubahan dari proses pembelajarannya? Ya, mulai dari KBM yang biasanya dalam satu hari itu kan ada 5 sampai 6 mapel ya. Selama pandemi ini hanya 3 mapel yang diberikan. Kemudian dari segi waktu juga dari jam 7 sampai jam 12. Jadi banyak. Berarti kalau hari biasa dari jam 7 sampai jam 3. Betul. Kalau untuk sistem penilaiannya, banyak berubahnya juga apa sama seperti sebelum pandemi terjadi? Secara ini masih sama. Penilaiannya masih sama, hanya proses pembelajarannya sedikit berbeda. Ada kesulitan nggak untuk memberi penilaian terhadap sikap dari siswa itu sendiri? Iya, karena medianya menggunakan Zoom, tidak bertemu langsung. Penilaian yang paling sulit itu adalah soal sikap gitu.
Oke, pandemi ini terjadi kan kurang lebih udah hampir 3 semester nih Pak. Iya, betul. Nah, dari kurikulum yang sudah berlaku, apakah tujuan dari proses pembelajaran itu sudah tercapai atau masih ada beberapa kendala yang terjadi? Pasti dari kurikulum yang tujuan kurikulum ya paling hanya ya terus terang saja ya paling hanya 60%. Yang Kita mesti tercapai? kita mesti akui bahwa metode pembelajaran yang kita lakukan sekarang ini kurang efektif. Banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Iya, Ya, Pak. salah satu tadi penilaian sikap, kemudian belum Praktek. lagi soal ya apa namanya kuota, soal jaringan dan lain-lain itu menjadi catatan buat kita lah. Oke, untuk rencana penyusunan prosem atau program semester ke depan atau mungkin semester ini ya, karena ini kan Iya. baru mulai semester. Betul. Itu bagaimana di sekolah ini, Pak? Kalau untuk program sekolah sebenarnya tidak ada yang berubah. Masih seperti yang Masih yang sama, hanya teknis pelaksanaannya aja yang berubah. Yang biasanya mungkin katakanlah contoh misal apa namanya praktek kerja industri yang tadinya mengirim anak-anak kita ke industri, ya kita hanya sekarang melalui Zoom atau Google Meet itu. Oke. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Semoga sehat semua, terus Amin. wawancara kita kali ini bisa bermanfaat untuk ujian akhir semester saya. Amin. Sukses untuk ujian akhir. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyifa Mutia. Saya dari Prodi PGSD kelas 4J. Jadi di sini saya akan mewawancarai Ibu Realita Puspita Dewi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Langsung saja, selamat pagi Ibu. Pagi. Terima kasih sudah mau menyempatkan wawancara dengan saya. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu tentang tema yang saya ambil itu tentang administrasi kurikulum. Pertanyaan yang pertama, bagaimana sih kendala dalam implementasi RPP atau silabus di masa pandemi ini? Untuk silabus dan RPP itu, untuk kami yang guru-guru SMK ini agak susah menerapkannya karena SMK itu kan banyak prakteknya. Jadi kita hanya bisa memberikan teori dan prakteknya mereka implementasikan sendiri. Iya benar. Lalu kira-kira apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu dalam membuat RPP atau silabus itu sendiri? Untuk RPP dan silabus itu kami mempertimbangkannya apa saja kebutuhan sistemnya. Dan selama pandemi ini apa sih yang siswa lakukan yang di rumah itu apa aja peralatan yang bisa diambil? Jadi tergantung disesuaikan dengan kondisi siswanya juga ya. Kalau di sekolah itu sendiri menggunakan kurikulum KTSP atau 13? 13. Oke, berarti pelaksanaan pembelajarannya di masa pandemi ini jadi seperti apa? Apakah berbeda, sangat berbeda jauh ketika sebelum pandemi atau tidak terlalu jauh, sama saja? Lumayan sih, lumayan jauh. Karena kan selama pandemi ini kita KTSP itu kan mempraktekkan biasanya ya. Jadi kita cuma bisa teori-teori, prakteknya itu kita kasihkan karena kan tutorial kalau nggak via Zoom, via Meet. Jadi memang prakteknya online ini Tidak bisa secara langsung. Oke. Waktu awal pandemi terjadi, bagaimana sih sekolah membimbing Ibu atau membimbing guru-guru yang lain dalam mempersiapkan teknologi yang dipakai untuk proses pembelajaran sendiri? Untuk itu pertama kita baru sampel, kalau tidak kita via Zoom itu mempraktekkan di mana simulasinya dulu dari pertama tuh bikin simulasi, terus kita mempraktekkannya gimana caranya jadi kalau tidak bisa praktek di sekolah. Jadi memang ada diskusi lah sebelum kita membagi pelajaran sekarang. Iya. Kalau dari sistem penilaiannya yang berbeda dari sebelum pandemi sama sekarang, banyak berbeda apa? Tidak berbeda sistemnya.
Pertama dari sikap ya, sikap anak kita melihatnya nggak secara benar kan, karena dari yang virtual sikap anak bisa aja dia offline dalam zoomnya itu, jadi kita nggak bisa tahu dia beneran fokus dengan kita atau tidak seperti itu. Jadi lebih ya percaya dengan apa yang dilakukan siswa aja gitu, tapi nggak tahu belum tidak sememastikan dengan pasti. Itu untuk sikap. Kalau untuk penilaian bisa saja mereka dikerjakan orang tua atau searching dari Google kalau mungkin sekarang kan. Jadi kita nggak bisa tahu apakah anak itu benar bisa mengerti atau tidak. Lalu apakah dari kendala-kendala yang terjadi sudah menemukan solusinya sendiri? Untuk solusi kami masih tetap aktif ya untuk mencari solusi terbaik kami. Lalu untuk ini Bu, rencana penyusunan program semester ke depan atau semester yang berlaku sekarang, karena kan sekarang belum mulai semester ya Bu, itu seperti apa di sekolah? Untuk prosesnya itu mengikuti yang semester sebelumnya karena sudah pandemi juga ya, sama pandemi ini kita tapi tetap mengupgrade ya apa aja yang kurang dari semester sebelumnya bisa kita tambahkan di semester ini seperti itu. Jadi kendala-kendala yang semester 2 kemarin dicari solusinya juga, jadi diperbaiki di semester sekarang. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Semoga wawancara ini bisa membantu saya dalam tugas akhir semester ini. Untuk ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusyifa Mutia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4J. Oke, di sini saya dengan Ibu Nirma Yustina akan mewawancarai dengan yang temanya yaitu administrasi kurikulum. Langsung saja Ibu ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu di masa pandemi ini membuat silabus atau RPP? Apakah ada kendala-kendala yang terjadi? Karena kan secara mendadak ya pandemi ini terjadinya. Kalau saya sih, kalau silabus itu karena kami tergabung dalam MGMP, biasanya sih kan di MGMP itu ada silabusnya. Terus kemudian di MGMP juga ada contoh RPP. Jadi kita nyontoh silabusnya kita ambil dari MGMP, contoh RPP-nya juga kita jadi tinggal menyesuaikan sama mapel kita masing-masing sih. Terus kalau yang menjadi pertimbangan ketika membuat RPP itu apa saja? Yang menjadi pertimbangan Di masa pandemi ini? Karena sekarang lagi pandemi, pasti yang krusial itu kuota ya, kuota siswa, terus cara menangkap mereka dalam pembelajaran. Masalahnya kan dalam tatap muka pun pelajaran itu susah untuk dicerna anak, apalagi mereka tidak bertatap muka, jadi kayaknya kurang dapat feel-nya sih kalau masa pandemi ini. Jadi lebih disesuaikan ke siswanya mau seperti apa ya. Terus di sekolah SMK Tridaya ini menggunakan kurikulum 2013 atau KTSP ya Bu? Kita udah pakai kurikulum 2013. Oke, berarti pelaksanaan pembelajaran itu sendiri seperti apa? Apakah berbeda sangat jauh ketika sebelum pandemi terjadi atau tidak terlalu jauh, hanya perubahan online jadi online gitu maksudnya dari yang sebelumnya tidak? Iya, sebelumnya kita kan offline, jadi ketemu sama siswa gitu ya. Sekarang kan harus online, jadi perbedaannya itu paling kita harus membuat materi ajar dalam bentuk video tutorial. Jadi siswanya itu biar lebih ngerti walaupun nggak ketemu langsung gitu sih. Jadi gurunya juga lebih aktif, harus lebih aktif untuk ke siswanya. Menyesuaikan keadaan, betul. Nah, waktu awal pandemi terjadi, apakah sekolah membimbing atau memberi penyuluhan tentang teknologi apa saja sih yang akan digunakan ketika proses pembelajaran itu seperti apa? Iya betul, pasti kami dikumpulkan dulu, biasanya itu kita Zoom. Terus di situ dipaparkan kan sama kepala sekolah sama wakil kurikulum. Jadi diterangin kalau semester ini, tahun ajaran ini karena pandemi kita melakukannya pembelajaran secara online. Kemudian
teknologi yang digunakan itu kalau nggak Zoom, terus Google Meet, kemudian penugasannya lewat Classroom, kemudian komunikasinya lewat WA group biasanya sih gitu. Jadi itu sebelum proses pembelajaran sudah didiskusikan dengan semua guru. Disosialisasi ya, betul. Kalau sistem penilaiannya apakah berubah dari sebelum pandemi dengan sekarang? Sistem penilaian siswa. Kalau untuk penilaian sih enggak ya, karena kita kan punya kriteria untuk menilai siswa ya. Cuman bedanya itu kita nggak ketemu langsung aja, tapi kalau dari penilaian kan mereka harus mengerjakan tugas, mereka harus bisa pada saat ulangan harian, mereka bisa pada saat UTS dan UAS. Jadi hasil akhirnya bagus atau enggaknya. Cuman yang bikin beda itu nilai sikap, menentukan nilai sikap kan. Iya, paling ya itu disamakan kali ya. Pandemi ini kan sudah terjadi kira-kira hampir 3 semester ya, sudah 3 semester. Nah, apakah tujuan dari kurikulum yang berlaku dari proses pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Saya rasa sih sudah tercapai ya, karena kita kan dari awal itu pembuatan RPP itu kan udah tahu rencananya kita sampai mana gitu kan. Terus juga kita udah melalui proses nih udah 3 semester. Kayaknya sih udah tercapai. Udah tahu apa yang harus dikerjain ya. Nggak di waktu kayak awal-awal. Iya, betul. Nah, kalau untuk rencana penyusunan program atau program semester ke depan atau mungkin semester ini ya karena kita baru mulai semester ya, itu seperti apa? Nyusun program. Biasanya sih kita dikumpulin ya, Capsek itu ngadain rapat, biasanya kita zooman, jadi di situ dipaparkan sama wakil kurikulum apa aja sih kita dapat mapel apa, terus kita harus ngumpulin tugas apa untuk memulai tahun pembelajaran. Biasanya sih gitu. Dari misalnya ada nih kendala-kendala yang terjadi 2 semester ke belakang, nah itu berarti menjadi perbaikan untuk semester ini atau bagaimana? Iya, pastinya sih seperti itu. Jadi dalam proses pembelajaran kan di dalam RPP namanya juga rencana ya, jadi nggak semuanya terrealisasi. Kadang siswa ngerti langsung, tapi kadang harusnya 1 hari ngerti tapi ternyata butuh 2 kali pertemuan baru ngerti gitu kan. Biasanya sih tuh ada catatan-catatan, terus nanti kita melakukan penyesuaian sih gitu. Baik Ibu, sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk wawancara dengan saya. Semoga semua wawancara tadi itu bisa bermanfaat untuk ujian akhir semester saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama saya Nusyifa Mutia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4J. Di sini saya akan mewawancarai Bapak tentang administrasi kurikulum pendidikan di sekolah SMK Tridaya. Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Ya, silakan. Oke. Bagaimana para guru atau Bapak selaku guru di SMK Tridaya membuat silabus atau RPP di masa pandemi ini, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Siva. Langsung saya jawab ya. Silabus dan RPP itu memang perlu dilaksanakan, yaitu sebagai rencana ya, rencana awal, rencana yang wajib yang dilaksanakan dalam penunjang pembelajaran. Nah, masalahnya seperti yang tadi kamu sampaikan, pembelajaran sekarang ini kebanyakan dari rumah ya. Nah, artinya pasti ada perbedaan antara belajar dari rumah sama belajar waktu di sekolah. Nah, silabus dan RPP pun akan mengikuti. Ya. Jadi RPP-nya itu, silabus yang dipakai itu sebenarnya sama kok sama yang lama. RPP-nya pun juga sama dengan yang lama, hanya saja ada penyesuaiannya. Penyesuaiannya itu yang dilaksanakan dikarenakan dengan masa pandemi ini. Jadi ada namanya RPP esensial. Ya, apa itu RPP esensial? RPP esensial itu RPP yang benar-benar akan berguna
Ya, yang utamanya yang pertama berguna untuk menunjang kehidupan masing-masing setiap peserta didik. Ya, bukannya jadi semacam penyederhanaan RPP yang paling dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, artinya pasti ada mata pelajaran, ada materi-materi setiap mata pelajaran yang dihilangkan. Ya, dihilangkan itu sebenarnya bukan benar-benar murni hilang, tapi digabungkan atau disingkat, ya, dipadatkan ke dalam RPP yang berjalan. Makanya disebut dengan esensial, yang paling penting berjalan. Nah, itulah yang guru-guru di SMK Tridaya sekarang dilaksanakan. Nah, RPP esensial itu dapatnya dari mana? RPP esensial itu didapat biasanya itu dari musyawarah guru tadi, MGMP. Karena MGMP Jakarta Timur 2 ya. Karena apa? Karena itu semacam kesepakatan kita per wilayah. Jadi semua peserta didik akan mempunyai ketuntasan belajar yang sama. Nah, jadi wilayah. Ya, satu wilayah Jakarta Timur, mungkin Jakarta mungkin satu Jakarta itu sama, cuman beda ininya aja, urutannya aja mungkin ya, atau jangan-jangan banyak yang sama malah. Jadi artinya apa sih? Artinya semua peserta didik yang lulus sekarang itu mempunyai kemampuan yang sama. Gitu. Jadi Kalau dari kendalanya, kira-kira apa saja yang menjadi kendala dalam pembuatan RPP atau silabus di masa pandemi ini, Pak? Kalau untuk kendala dalam pembuatannya, saya rasa malah justru tidak begitu pengaruh kalau pembuatannya. Justru lebih mudah ya, Pak? Karena justru mudah, apalagi sekarang yang terbaru ini kita dipermudahkan. Mungkin saya lupa ya namanya pergub keberapa gitu. Itu RPP itu hanya satu lembar. Ya, satu lembar ya. Dulu itu RPP itu zamannya Sipa waktu sekolah itu, itu berlembar-lembar itu, guru itu sampai pusing itu buatnya itu. Itu baru RPP doang itu, belum ngajarnya ya. Itu baru buat RPP-nya aja bisa makan waktu sama tenaga yang berlebih. Nah, untuk sekarang itu pembuatannya itu benar-benar disingkatin. Kenapa? Karena untuk target dari pergubnya itu ya guru bisa lebih fokus kepada pembelajarannya, kegiatan belajarnya, bukan kegiatan administrasinya. Jadi untuk pembuatannya sebenarnya kalau menurut saya tidak sulit untuk pembuatannya. Bahkan tadi yang dibuat oleh MGMP. Artinya satu RPP aja udah bisa mencakup beberapa sekolah. Ya, tapi ya ada tapinya. Tapi setiap sekolah mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ya, nggak bisa jadi RPP di sekolah A nggak bisa diterapkan di sekolah B. Tapi secara garis besar itu sama. Ya, jadi sangat dipermudah untuk pembuatannya. Kalau untuk pembuatannya tidak ada masalah kalau saya rasa. Oke, baik Bapak. Kalau di sekolah ini di SMK Tridaya itu menggunakan kurikulum revisi 13 ya, Pak? Kurikulum 2013 yang revisi ya. Kurtilas ya 2013 ya. 2013 ya, Pak. Ya, untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri jadi seperti apa ya, Pak? Maksudnya sebelum pandemi ini terjadi dengan waktu sekarang lagi pandemi ini, perubahannya jauh atau hanya beberapa saja yang berubah? Proses pelaksanaan pembelajaran. Oke, baik. Kalau dikatakan perubahan dalam satu kesatuan pembelajaran banyak yang berubah, jauh berubah. Ya, yang pertama karena pandemi ini ya udah jelas pasti kita belajar dari rumah. Artinya yang sebelumnya kita bisa melihat anak didik langsung, sekarang tidak bisa melihat anak didik langsung. Secara apa? Secara penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan dan penilaian sikap. 3 itu kita nggak bisa langsung melihat karena anak dan guru mempunyai jarak. Nah, jadi artinya jadwal belajar itu pasti ada penyesuaiannya. Yang sebelumnya ini baru dari jadwalnya ya, dari 5 pelajaran sampai 6 pelajaran per hari, sekarang hanya 3 pelajaran per hari. Nah, ini diterapkan karena
mungkin kalau di sekolah itu kita bisa anak-anak tidak jenuh, tapi kalau mereka dari rumah ada kejenuhan di situ sampai 6 mata pelajaran sehari mereka dari rumah, kita rasa tidak mungkin bisa berjalan. Jadi akhirnya jadwal akan berubah menjadi 3 mapel per hari. Nah, itu baru dari jadwalnya. Untuk pelaksanaannya, karena kita pandemi, udah pasti kita butuh sarana prasarana kayak internet, ya terus gadget, ya itu kuota itu yang paling penting tuh, itu paling besar itu kuota. Nah, karena pasti kita membutuhkan itu untuk proses pembelajarannya. Nah, itu kendala yang sangat besar itu buat kita tuh. Akhirnya kita ngakalinya ya satu pertemuan, satu hari hanya satu pertemuan aja Zoom-nya. Jadi perubahan pertemuannya pun juga akan berubah. Penilaiannya, kalau udah bicara sama penilaiannya, udah pasti banyak juga berubah. Ya, dari kurikulum sendiri pun juga target kurikulum juga akan berubah. Nah, jadi sebelumnya yang pengetahuan kita lebih banyak, sekarang pengetahuan tuh banyak yang dikurangin. Yang penting malah sikapnya sekarang. Nah, itu dari target kurikulum. Jadi kurikulumnya pun targetnya juga berubah selama BDR. Oke, baik Bapak. Kalau untuk waktu awal-awal pandemi ini terjadi, kan ini secara mendadak nih ya pandemi terjadi ya Pak. Ya, lanjut kita. Makanya itu bagaimana sekolah istilahnya membimbing atau memberikan penyuluhan kepada guru itu untuk mempelajari teknologi apa saja sih yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Mungkin apalagi di sini ada beberapa guru yang senior mungkin Pak. Itu bagaimana sekolah membimbing atau memberi penyuluhan kepada guru tersebut? Ya, baik. Kalau untuk penyuluhan memang ya tadi kita sampaikan kita membutuhkan selama BDR ini kita membutuhkan laptop terintegrasi lah semuanya dengan ya Google Meet seperti ini. Terus guru-guru juga harus dibiasakan ngirim PowerPoint. Terus mungkin juga ada yang harus model yang ngirim video dan lain-lain. Banyaklah interaksi-interaksi yang harusnya dilakukan di sekolah sekarang dilaksanakan dari rumah. Nah, memang kendala yang paling utama itu penguasaan teknologi untuk guru-guru, khususnya guru-guru yang tadi Siva bilang yang sudah punya pengalaman, udah tua, cuman punya pengalaman mereka dan kita justru perlu belajar dari pengalamannya, walaupun ya kelemahannya penguasaan teknologinya ya pasti jauh lebih sulit lah untuk ngajarinya. Cuman kita mengakalinya itu memang nggak usah yang udah tua, yang masih muda aja, yang nggak masih muda lah, setengah-setengah lah ya, setengah-setengah aja kita masih terbatas dengan teknologi. Ya bahkan saya pun juga masih terbatas dengan teknologi ini, kalau nggak disuruh nyalain kameranya saya juga nggak tahu yang awalnya cuman lama-lama kita kan belajar cara menggunakannya. Tetap sih yang paling utama memotivasi guru, yang paling pertama itu tetap memotivasi guru untuk mempelajari sesuatu yang baru, itu nomor satu itu. Karena kalau misalkan kita ajarin sebaik mungkin dengan sesering mungkin, kalau guru memang nggak mau, nggak ada motivasi, nggak akan bisa itu. Ya, jadi yang paling pertama kita tetap memotivasi guru dengan cara ya selalu kita bilang ya untuk memajukan anak, karena guru itu paling senang kalau kita bilang ini untuk anak-anak, langsung semangat mereka juga. Iya, jadi motivasi dulu guru pertama. Setelah selain memberikan motivasi kepada guru, kita juga tetap mengajarkan guru-guru bagaimana cara menggunakannya, ya terutama untuk guru-guru yang senior tadi, dengan didampingi, difasilitasi oleh kepala lab tadi, ya karena beliaulah yang lebih cocok untuk mengajari, karena sebenarnya saya pun juga banyak belajar sama beliau dan sama kepala lab kita Pak Mas Kadi itu. Itu memang rencananya dulu memang rutin, ya tapi setelah ini sepertinya sudah bisa berjalan normal ya. Jadi artinya kalau sudah bisa berjalan normal, akhirnya kita mengadakan semacam pelatihan itu kalau ada sesuatu yang baru aja. Oke Bapak, pandemi ini kan sudah terjadi kira-kira
hampir 3 semester ya Pak? Iya. Nah, Mhm. tujuan dari kurikulum yang berlaku di SMK Tridaya apakah sudah terwujud atau masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki Pak selama 3 semester ini? Ya, baik. Ah, sebenarnya kalau untuk tujuannya itu, tujuan kurikulumnya itu sebenarnya tidak berubah ya, mengantarkan anak-anak mencapai cita-citanya sebelum masuk ke sekolah sampai nanti goalnya setelah lulus dari sekolah. Tujuannya memang dari awal itu nggak pernah berubah. Ya, cuman ya memang kondisinya sekarang aja yang berubah. Kalau dibilang ada kendala, pasti banyak banget kendalanya. Ya mungkin juga kita uh, nggak mencatat satu-satu apa aja kendalanya. Yang jelas kendala pasti ada. Tapi selama ini kita coba bareng-bareng menyelesaikan, mencari solusi untuk kendala-kendala tersebut. Yang paling utama itu, yang pertama itu solusi kuota. Ya, sekarang kita sudah punya solusinya. Selain dari bantuan dari pemerintah, ada juga kebijakan kepala sekolah, kebijakan Pak Syarif untuk membagikan kuota. Ya, itulah salah satu solusinya. Nah, kendala-kendala selanjutnya yang paling utama itu keterbatasan waktu untuk anaknya mengikuti pelajaran. Sebenarnya itu yang paling utama itu. Ya walaupun kita punya solusinya dan masih tetap berjalan karena itu kendalanya itu nggak akan selesai, itu pasti ada. Kita selesaikan, pasti nanti selanjutnya ada lagi dan itu akan terus menerus secara kontinu kita menyelesaikanlah solusinya. Ya entah itu misalnya anak-anak yang nggak punya waktu atau udah mulai malas belajar, ya kita pendekatan melalui BK, pendekatan melalui wali kelas dan lain-lainnya gitu. Jadi artinya kendala pasti ada, tapi ya kita coba untuk mencari solusinya. Jadi setiap misalnya ada satu kendala, langsung dicari nih solusinya seperti apa. Jadi dan akan terus ada masalah di setiap semesternya ya Pak, dan terus akan dicari solusinya. Maksudnya seperti itu. Iya, betul. Oke, untuk rencana penyusunan program atau program semester ke depan, itu bagaimana? Atau mungkin semester ini ya, karena kan baru mulai semester ini. Nah, itu bagaimana di sekolah SMK Tridaya? Apa masih sama seperti semester sebelumnya? Oke, baik. Untuk semester ini sebenarnya sama dengan semester sebelumnya, karena semester sebelumnya juga sudah masukin masa pandemi. Ya, untuk sebenarnya yang agak berbeda itu yang tahun lalu. Tahun lalu kan kita baru memasuki masa pandemi, jadi kita banyak banget perubahan di situ. Nah, tapi tetap untuk penyusunan program prota memang diawali sama kalender pendidikan kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh DKI Jakarta. Nah, terus selanjutnya mengacu kepada ketuntasan kurikulumnya. Ya, terus dan RPP juga apa saja sih materi yang harus dilaksanakan, dan nanti akan dibagi-bagi setiap materinya itu kepada di kalender pendidikannya itu. Jadi didapat jam mengajarnya, jam efektifnya berapa, terus targetnya bagaimana, UTS, UAS-nya tetap nggak ada beda. Kalau itu nggak ada perubahan dari kalender pendidikannya. Oke, baik. Gitu. Masih sama. Terima kasih Bapak, itu jadi pertanyaan terakhir. Semoga wawancara kita kali ini bisa bermanfaat untuk ujian akhir semester saya. Oke. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Sipa ya. Amin. Semoga dunia bagus semua ya. Ya, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.